Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai pendidikan di era TIK yang beranggotakan saya, Yolanda Syafnita sebagai moderator, dan teman-teman saya, Dinda Nursyal, Firdaus Eka Putra, Nur Azizah, Sela Jamatul Kirana, dan Suci Indah Harona Harhab. Baiklah, selanjutnya pembacaan materi oleh Nur Azizah. Kepada Azizah, disilakan. Baik, saya akan membahas materi mengenai pembelajaran berbasis TIK. Dalam pembelajaran berbasis TIK, TIK berperan sebagai media penghubung untuk menyampaikan atau mentransfer ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Dua unsur penting dalam proses transfer ilmu pengetahuan tersebut yaitu unsur media dan pesan yang disampaikan melalui media tersebut. Unsur media menggambarkan TIK sebagai jaringan infrastruktur yang menghubungkan pendidik dengan peserta didik, sedangkan unsur pesan menggambarkan konten pembelajaran digital. Pembelajaran berbasis TIK tidak menghilangkan konteks awal pembelajaran yang berlangsung secara tatap muka di dalam ruang kelas, melainkan melalui beberapa tahapan evolusi sesuai kondisi sekolah. Pada sekolah yang baru merintis pembelajaran berbasis TIK, pembelajaran digambarkan sebagai proses tatap muka di dalam kelas dengan konten digital sebagai suplemen. Pada tahap ini, guru sebagai penyampai materi. Konten digital yang disampaikan hanya bersifat tambahan sehingga tidak wajib disampaikan. Pada tingkat yang lebih tinggi, pembelajaran berbasis TIK digambarkan sebagai proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan konten digital sebagai komplemen. Pada kondisi ini, guru masih sebagai penyampai materi. Beberapa konten digital wajib disampaikan karena masuk ke dalam struktur kurikulum, sedangkan proses pembelajaran masih dibatasi ruang dan waktu. Pada tingkat berikutnya, pembelajaran berbasis TIK digambarkan sebagai proses pembelajaran yang telah mengintegrasikan kemajuan TIK ke dalam proses pembelajaran. Seluruh konten pembelajaran berbentuk digital dan wajib disampaikan karena masuk ke dalam struktur kurikulum. Siswa dapat mengakses konten pembelajaran tanpa terbatas ruang dan waktu, dan guru berperan sebagai tutor. Pada tingkatan paling tinggi, pembelajaran berbasis TIK digambarkan sebagai proses pembelajaran yang telah menyatu dengan kemajuan TIK, atau menyatu seperti infus yang tidak dapat dibedakan lagi antara cairan infus dengan darah. Pada kondisi ini, peserta didik melaksanakan pembelajaran secara mandiri dan online yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Guru dalam tingkatan ini berperan sebagai tutor. Baiklah, pembacaan materi selanjutnya oleh Dinda Nursal. Kepada Dinda, disilahkan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama, merangsang daya kreativitas berpikir belajar. Kedua, optimal pada saat pembelajaran di mana kecakupan leluasannya, modern, dan lain sebagainya. Yang ketiga, efektif dan efisien dalam pembelajaran. Karena ICT yang digunakan adalah teknologi yang bisa membuat pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Yang keempat, menarik yang bisa memancing keingintahuan peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran berbasis e-learning. E-learning merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik, khususnya internet sebagai sistem pembelajarannya. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penyajian e-learning berbasis web ini bisa menjadi lebih interaktif. Sistem e-learning tidak memiliki batasan akses. Inilah yang memungkinkan perkuliahan bisa dilakukan lebih banyak waktu. E-learning merupakan penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, dan pelatihan secara online. E-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional. Model belajar konvensional, kajian terhadap buku teks, CD-ROM, dan pelatihan berbasis komputer, sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan globalisasi. E-learning tidak berarti menggantikan model belajar konvensional di dalam kelas, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui pengayaan konten dan pengembangan teknologi pendidikan. Baiklah, selanjutnya penyampaian materi oleh Suci Indah Harona Harahap. Kepada Suci, disilakan. Metode penyampaian bahan ajar di e-learning ada dua macam.
Yang pertama, synchronous learning, yaitu guru dan siswa dalam kelas dan waktu yang sama meskipun secara tempat berbeda. Contohnya adalah kuliah menggunakan metode teleconference. Yang kedua, asynchronous learning, yaitu guru dan siswa dalam kelas yang sama atau kelas virtual meskipun dalam waktu dan tempat yang berbeda. Contohnya adalah kuliah menggunakan CMS yang desain khusus untuk keperluan tersebut, misalnya model atau klorin. Proses belajar mengajar tentu membutuhkan suatu sistem yang dapat melakukan proses secara dua arah. Feedback tentu diperlukan agar hasil belajar lebih baik dan sempurna. Walaupun banyak materi yang didapat dengan menggunakan e-learning, proses belajar yang dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun tetap saja kurang efektif dan efisien. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan e-learning. Yang pertama, kelebihan e-learning. 1. Bahan-bahan pembelajaran dapat direview kapanpun dan dimanapun selama ada koneksi internet untuk mengaksesnya. Yang kedua, adanya bahan pembelajaran yang terstruktur dan terjadwal dengan baik melalui internet serta dapat diakses kapanpun dan dimanapun jika diperlukan. Yang ketiga, dapat berdiskusi kapanpun melalui portal atau forum internet dengan antara pengajar dan mahasiswanya ataupun siswanya. Dan keempat, adanya fasilitas yang disebut dengan e-moderating yang dimana pengajar dan siswa dapat berkomunikasi dengan baik dan cepat. Selanjutnya, kekurangan e-learning. 1. Siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Yang kedua, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet, atau mungkin hal ini berkaitan dengan masalah tersedianya listrik, telepon, ataupun komputer. Yang ketiga, kurangnya penguasaan komputer. Dan yang keempat, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial. Yang kelima, ataupun yang terakhir, proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Baiklah, penyampaian materi selanjutnya oleh Sela Jamatul Kirana. Kepada Sela, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang blended learning. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran. Memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face dan pengajaran online. Tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Blended learning ialah pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran yang berbeda, serta ditemukan pada komunikasi terbuka di antara seluruh bagian yang terlibat dengan pelatihan. Menurut Karet Ackerman, pada tahun 2005, ada 5 kunci untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan blended learning. 1. Yaitu live event. Live event ini merupakan pembelajaran langsung atau tatap muka, atau instructor-led instruction secara sinkronus dalam waktu dan tempat yang sama, atau classroom, ataupun waktu sama tapi tempat berbeda seperti virtual classroom. Yang kedua yaitu self-paced learning. Self-paced learning yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri atau self-paced learning yang memungkinkan peserta belajar kapan saja, di mana saja dengan menggunakan berbagai konten atau bahan belajar yang dirancang khusus untuk belajar mandiri baik yang bersifat text-based maupun multimedia-based, seperti video, animasi, simulasi, gambar, audio, atau kombinasi dari kesemuanya. Selanjutnya yaitu kolaborasi. Perancang blended learning harus meramu bentuk-bentuk kolaborasi, baik kolaborasi antar teman sejawat atau kolaborasi antar peserta belajar dan pengajar melalui tol-tol komunikasi yang memungkinkan seperti chat room, forum diskusi, email, WhatsApp atau web blog, listserv, mobile phone. Yang keempat yaitu asesmen. Perancang harus mampu meramu kombinasi jenis asesmen baik yang bersifat tes maupun non-tes, atau tes yang lebih bersifat otentik atau authentic assessment atau portofolio.
dalam bentuk proyek, produk, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu performance support materials. Jika kita ingin mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dalam kelas dan tatap muka virtual, pastikan sumber daya untuk mendukung hal tersebut siap atau tidak, ada atau tidak. Bahan belajar disiapkan dalam bentuk digital, apakah bahan belajar tersebut dapat diakses oleh peserta belajar baik secara offline, atau dalam bentuk CD, MP3, DVD, dan lain-lain, maupun secara online. Baiklah, penyampaian materi yang terakhir oleh Firdaus Eka Putra. Kepada Firdaus, disilakan. Saya akan menjelaskan kelebihan dari blended learning. Yang pertama, guru dapat dengan mudah menambahkan materi pelajaran dengan fasilitas internet. Yang kedua, dapat memperluas jangkauan pembelajaran dan pelatihan. Yang ketiga, hasil belajar lebih optimal. Yang keempat, meningkatkan daya tarik peserta didik dalam belajar. Yang keenam, peserta didik mudah mengakses materi pembelajaran. Yang ketujuh, peserta didik leluasa mempelajari materi secara online. Selanjutnya, kekurangan dari blended learning. Yang pertama, pengajar perlu menyiapkan referensi digital sebagai acuan peserta didik dan referensi digital yang terintegrasi dengan pembelajaran tatap muka. Yang kedua, tidak meratanya sarana dan prasarana pendukung dan rendahnya pemahaman tentang teknologi. Yang ketiga, diperlukan strategi pembelajaran oleh pengajar untuk memaksimalkan potensi blended learning. Selanjutnya, dengan adanya blended learning, pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja menggunakan internet. Pelajar dapat mengakses materi secara leluasa dengan dituntut dapat belajar secara mandiri karena bahan ajar tersimpan secara online. Tentunya proses belajar mengajar menjadi lebih efisien dan lebih efektif karena komunikasi dan interaksi antara dosen dan mahasiswa dapat terus terjadi bukan hanya saat jam pelajaran. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal kami mohon maafkan. Selanjutnya diskusi akan kita lanjutkan di Zoom. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.